Perang Hamas-Israel sudah berlangsung 28 hari dan eskalasi semakin tajam setelah Israel melontarkan serangan balasan yang bertubi-tubi ke wilayah Gaza. Data dari Badan PBB untuk urusan kemanusiaan menyebut jumlah korban warga sipil Palestina hingga 31 Oktober kemarin mencapai lebih dari 8.500 orang. Sementara warga sipil yang tewas dari pihak Israel mencapai 1.400 orang. Menurut Worldometers, jumlah penduduk di Palestina hingga 31 Oktober kemarin sebanyak 5,4 juta orang, sementara warga Israel sebanyak 9,2 juta orang. Perang Hamas-Israel semakin memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Apa yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk ikut menyelesaikan perang? Berikut informasi untuk Anda. Pertempuran antara pejuang Hamas dengan tentara Israel terus berlangsung di Gaza. Banyak pihak khawatir situasi ini akan memperburuk situasi di Gaza. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah menyatakan Indonesia marah dengan situasi di Gaza. Indonesia mengutuk serangan terhadap warga sipil di Gaza. Indonesia juga mendesak diupayakannya gencatan senjata serta pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Posisi Indonesia sangat jelas dan tegas, mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. Kekerasan harus dihentikan, gencatan senjata harus terus diupayakan, bantuan kemanusiaan harus terus didorong dan dipercepat, diakselerasi, dan Indonesia terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk mengupayakan penyelesaian masalah ini. Indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan yang akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina. Dan kloter pertama akan dikirimkan minggu ini. Hingga kini korban konflik di Gaza terus bertambah. Data Kementerian Kesehatan Gaza menyebut korban meninggal mencapai 8.525 jiwa. Sebagian besar korban merupakan perempuan dan anak-anak. Sementara di pihak Israel, lebih dari 1.400 meninggal. Sebagian besar juga merupakan warga sipil. PBB telah menyerukan gencatan senjata dan jeda kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan bagi warga Gaza. The level of humanitarian assistance that has been allowed into Gaza up to this point is completely inadequate and not commensurate with the needs of the people of Gaza, compounding a humanitarian tragedy. The Secretary General reiterates his call for an immediate humanitarian ceasefire and unimpeded humanitarian access to be granted consistently, safely, and to the scale in order to meet the urgent needs created by the catastrophe unfolding in Gaza. He remains. Sebelumnya, Sidang Majelis Umum PBB pada 27 Oktober lalu telah mengesahkan resolusi gencatan senjata dan jeda kemanusiaan yang diajukan Yordania. Sebanyak 120 negara termasuk Indonesia mendukung resolusi tersebut. 14 negara diantaranya Amerika dan Israel menolak, sedangkan 45 negara lainnya abstain. Resolusi PBB soal jeda kemanusiaan Gaza merupakan gambaran sikap dunia internasional terhadap konflik di Gaza. Namun resolusi Majelis Umum PBB ini tidak mengikat, sehingga pihak-pihak yang terkait bisa saja mengabaikannya. Kementerian Luar Negeri Indonesia berencana segera mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Gaza. Tim Kemlu telah bergerak dari Kairo menuju Rafah untuk mengevakuasi WNI. Kondisi warga negara kita dalam keadaan baik. Baik di sini bukan berarti baik seperti kita yang duduk di ruangan ini. Baik di tengah situasi yang sangat tidak baik. Nah, kita terus lakukan kontak dengan mereka dan kontaknya pun juga on and off. Kadang nyambung, kadang tidak nyambung, karena memang situasi sehingga komunikasi tidak selamanya lancar. Evakuasi akan dapat dilakukan hari ini. Teman-teman, saya ingin garis bawahi kata kemungkinan, karena sekali lagi situasi tidak pernah kita dapat duga. Hingga kini pemerintah Israel menolak adanya gencatan senjata demi jeda kemanusiaan.
sejumlah negara kini telah mengecam serangan brutal Israel yang telah menewaskan ribuan warga sipil di Gaza, Palestina. Tim Liputan, Kompas TV.